Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak untuk MI kelas 3, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kita pelajari hari ini? 1. Pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah berlaku beriman pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat wajib dan mustahil. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 20. Nah, apa ajakah sifat wajib dan mustahil bagi Allah itu? Yang pertama ada wujud. Wujud artinya ada. Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wujud adalah adanya alam semesta beserta isinya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat adam, yang artinya tiada. Yang kedua ada qidam. Qidam artinya terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu dari segala yang diciptakannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wujud yang artinya baru. Yang ketiga ada baqo, artinya kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan abadi selamanya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat fana yang artinya binasa. Yang keempat ada mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. Tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mumasalatu lil hawadisi, yang artinya menyerupai yang baru atau makhluk. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ihtiyaju lingguirihi, yang artinya membutuhkan sesuatu kepada selain dirinya. Yang keenam ada wahdaniyah. Wahdaniyah artinya tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ta'adud yang artinya berbilang atau lebih dari satu. Nomor 7 ada qudrah, artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ajzun, yang artinya lemah. Yang ke-8 ada iradah. Iradah artinya berkehendak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu akan terjadi, maka terjadilah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat karohah, yang artinya terpaksa. Ke-9 yaitu ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jahlun, yang artinya bodoh. Nomor 10 ada hayat. Hayat artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu hidup dan tidak akan pernah mati atau binasa. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mautun, yang artinya mati. 11 yaitu sama. Sama artinya mendengar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar atas segala sesuatu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat samam yang artinya tuli. 12. Basor. Basor artinya melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat umyun yang artinya buta. 13. Kalam. Kalam artinya berkata-kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berfirman melalui Al-Quran. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat bukmun yang artinya bisu. 14. Qadirun. Qadirun artinya maha kuasa. Tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ajian yang artinya lemah. 15. Muridan. Muridan artinya maha berkehendak. Tidak ada makhluk yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mukrahan yang artinya terpaksa. 16. Aliman. Aliman artinya maha mengetahui. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jahilan yang artinya bodoh. 17. Hayyan. Hayyan artinya maha hidup. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat majitan yang artinya mati. 18. Sami'an artinya maha mendengar. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat as-sama yang artinya tuli. 19. Basiron. Basiron artinya maha melihat. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat a'ma yang artinya buta. 20. Mutakaliman. Mutakaliman artinya maha berfirman. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat abkama yang artinya bisu. Kemudian kita akan belajar tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya tanpa paksaan dari siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan nikmat kepada seseorang atau menghilangkannya. Perilaku beriman pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib dan tidak mungkin memiliki sifat mustahil. 2. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal saleh. 3. Menjauhi segala perbuatan yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui perbuatan manusia. 4. Menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. 5. Senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga alam ciptaannya. Demikian rangkuman dari pelajaran kita hari ini adalah 1. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 20. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang boleh ada dan tidak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib mengetahui dan beriman kepada sifat Allah Subhanahu